Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, hari ini mungkin tanggal berapa sekarang? Hari terakhir sebelum ujian. Kita akan memberikan sebuah pelajaran bab 5, yaitu tentang belajar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim dengan baik. Kedua, menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan penuh dan patuh kepada Allah sebagaimana meneladani Nabi Ibrahim dengan baik. Selanjutnya, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar, menyusun urutan kartu kisah Nabi Ibrahim dengan tepat, menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim dengan baik dan benar. Ingat, Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Dari 25 nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Ibrahim yang jadi nabi itu ada 19 orang. Banyak apa sedikit? Banyak ya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Siapa namanya? Azar. Nabi Ibrahim keturunan ke-10 Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim juga diutus oleh Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Babilonia, Irak. Kaum tersebut banyak menyembah berhala. Raja yang dipimpin pada saat itu adalah Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang kejam dan zalim. Kenapa sih Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, ayahnya para nabi? Karena Nabi Ibrahim disebut ayah para nabi karena dari keturunannya, dari keturunan Nabi Ibrahim lahir banyak nabi. Di antaranya Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Zulkifli, Yusuf, Yunus, Harun, Musa, dan Nabi Muhammad. Maaf ya, ada 9 ya. Kemudian masa kanak-kanak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir ketika Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud memiliki karakter yang zalim dan kejam. Ia membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Oh, si Prabu kalau lahir zaman Nabi Ibrahim itu dibunuh ya. Karena khawatir bila nanti dewasa akan mengalahkannya. Para orang tua menjadi khawatir, termasuk orang tua Nabi Ibrahim, Azar ya. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua. Nabi Ibrahim telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Beliau tumbuh menjadi anak yang kritis, cerdas, ya, kreatif dan bernalar kritis itu. Kritisnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan beliau selalu menanyakan siapa Tuhannya, ya, sehingga membuat orang tuanya begitu kewalahan atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pernah Nabi Ibrahim melihat bintang. Ayah, itu Tuhan aku ya. Nanya ke ayahnya. Ternyata bintangnya hilang. Bukan, itu bukan Tuhan aku. Tuhan aku selalu ada. Ini kok menghilang. Melihat rembulan. Ayah, itu rembulan Tuhan aku bukan ya? Kayaknya Tuhan aku deh. Ternyata dilihat sampai besoknya menjelang subuh, ternyata bulannya hilang. Itu bukan Tuhan aku. Tuhan aku selalu ada. Besoknya lagi lihat matahari. Wah, ini lebih gede nih cahayanya. Nah, ini Tuhan aku kayaknya. Ya, itu Tuhan aku ya. Iya, kayaknya lebih gede nih, lebih terang nih. Ternyata pas maghrib Tuhannya hilang. Ini bukan Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kritis ya, meneliti.
Ternyata apa yang dilihatnya itu adalah bukan Tuhannya. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Nabi Ibrahim sangat banyak menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala, bahkan penjual berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada keluarga dan umatnya, namun banyak dari mereka yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah sosok yang cerdas. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan disisakan berhala yang paling besar. Kemudian apa itu? Bekas menghancurkan berhalanya, gadanya itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Raja Namrud sangat murka dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Siapa ini? Ya, mencari orang yang menghancurkan berhalanya. Ternyata menurut badan intelijennya Raja Namrud bahwa melaporkan bahwa Nabi Ibrahimlah yang telah menghancurkan berhala. Kemudian dipanggil, Ibrahim, kamu disidang. Nah, disidang di depan rakyatnya dan diputuskan bahwa Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan di istana. Raja Namrud sangat murka dan menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Panas apa tidak panas? Takut tidak kalau dibakar? Si Gibran takut nggak kalau dibakar, Gibran? Takut ya? Andra, takutnya kalau dibakar, Andra? Kena kuntung rokok, panas apa tidak? Apalagi dibakar ya. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang membakar. Allah mengirimkan azab ya. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang membakar. Allah ngomong ke api, api, dinginlah kamu. Nah, apinya nurutnya, jadi dingin. Kayunya habis, Nabi Ibrahim ya membersihkan diri. Kok Ibrahim hidup keneh ya? Allah mengirimkan azab kepada Raja Namrud dan pengikutnya berupa jutaan nyamuk yang menggigitnya. Dikasih malaria tuh. Nabi Ibrahim setelah selamat dari pembakaran, kemudian Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Ibunda Siti Hajar ya. Kemudian dikaruniai seorang anak. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Mimpi tersebut berulang hingga 3 kali. Dalam mimpinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail. Kebayang gak? Si Pak Prabu ganteng, cerdas, disuruh dibunuh, disembelih ya. Si Andra sahadei, si Gibran disuruh disembelih sama Allah. Ayo, mau tidak orang tuanya kalau ada perintah disembelih, dikurbankan oleh Allah? Mau tidak? Mau tidak? Gak mau? Lapor polisi, Pak. Kalau Nabi Ibrahim dan Ismail tidak ya. Ismail berkata, wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, maka laksanakan, aku siap untuk disembelih, wahai ayahku. Ayo, kalau kamu Gibran gimana Gibran? Nangis ya, gak mau, masa saya mau dibunuh, lapor polisi ah. Lalu beliau sampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, keren tidak Nabi Ismail? Keren ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah ini untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail,
Allah menggantinya dengan domba jantan dari surga. Nah, pisau yang tadinya tajam pas menyentuh leher Ismail, ternyata pisaunya enggak tajam ya. Ternyata digini-gini enggak ini ya, enggak keluar darah. Nah, setelah itu Allah ganti tuh ya. Allah ganti dengan kambing gibas dari surga sebagai pengganti kurbannya Nabi Ismail. Demikian sikap ketaatan Nabi Ibrahim. Taat apa tidak? Taat kepada Allah apa tidak? Taat ya. Dari kisah tersebut ibadah kurban disyariatkan. Kurban dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal berapa, ada yang tahu? Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah sayang ya. 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyriknya? 11, 12, 13 Zulhijjah. Berapa hari tasyrik? 3. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita pelajari antara lain: 1. Memiliki semangat untuk bertauhid. 2. Memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. 3. Memiliki kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, untuk meneladani Nabi Ibrahim, ada banyak perilaku keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita teladani nih. 1. Membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Nabi Ibrahim taat apa tidak ke orang tua? Taat. Contoh ketaatannya apa? Dengan tidak melawan ya. Meskipun orang tuanya membuat patung, meskipun orang tuanya jualan patung, tapi Nabi Ibrahim tidak melawan. Cuman untuk menyembah patung, Nabi Ibrahim tidak ikut orang tuanya ya. Oleh karena itu, sejelek-jelek apapun orang tua kita, kita harus membantu orang tua kita membersihkan rumah. Kedua, menyumbangkan pakaian bekas layak pakai kepada korban bencana alam. Nabi Ibrahim berkorban apa tidak? Berkorban ya. Disuruh berkorban untuk menyembelih anaknya. Kita kalau ada teman kita yang tidak punya uang, tolong dikasih jajan supaya kita berkorban seperti korbannya Nabi Ibrahim. 3. Berangkat sekolah lebih pagi agar bisa menjalankan tugas piket. Nabi Ibrahim adalah seorang yang rajin, makanya kita juga harus rajin. Jam 7 sudah ada di sekolah, melaksanakan pembiasaan pagi hari dengan hafalan bacaan sholat, dengan menghafal juz amma dengan Pak Guru. Ya boleh. Ketiga, berbagi bekal dengan teman yang lupa membawa bekal ke sekolah. Kalau ada teman yang nggak bawa jajan, uang jajan kita kasih ya, gantian ya. Yang kelima, mengerjakan ibadah tepat waktu. Nabi Ibrahim orang yang sangat rajin beribadah. Harus kita tiru tuh Nabi Ibrahim. Dengan cara apa? Mengerjakan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh dan berjamaah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti materinya ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.